apa ya, itu teman kami yang kebetulan ada di grup berkuda. Nah di situ kami selalu men-share tentang keberhasilan Anies. Diam di berbulan-bulan diam, hanya tidak ada yang merespon, hanya 3. Saya yang kebetulan sama-sama dari Semarang, yang juga sama-sama tahu kalau kami bertiga adalah relawan. Dari jumlah ada 50-an teman kami itu diam semua. Ketika kemarin itu baru menjawab dan akhirnya beradu argumentasi, sama-sama kita juga menyampaikan dalil. Mereka mengatakan bahwa demokrasi itu adalah syirik akbar. Maka kami selama ini tidak pernah memilih, walaupun saudara kami ada yang jadi DPR, ada yang jadi ini dan lain sebagainya. Jadi dua kendala tersebut kami cara mengatasinya bagaimana? Karena masing-masing punya dalil semua. Begitu. Jadi ini harus khilafah. Karena kalau tidak dihidupkan tuh, kita hidup harus berdasarkan syariat. Kalau ini didasarkan pada demokrasi, itu berarti menyelisihi syariat Islam. Maka satu-satunya cara kami harus golput, tidak memilih. Begitu Pak. Nah untuk yang ini kebetulan hari ini, baru 2 hari kemarin. Jadi nanti kami ingin melanjutkan itu argumentasi sepanjang itu bisa mudah-mudahan nanti argumentasi saya bisa menyadarkan mereka dan bisa menerima. Nah kalau yang namanya politik itu rata-rata itu ada memang orang-orang yang prasejahtera. Nah bagaimana sekiranya kami mempunyai sedikit uang, tetapi juga memang juga artinya memang punya maksud agar mereka juga mau memilih apa yang kami harapkan seperti itu Pak. Nah, kami mohon penjelasan supaya kami juga tidak takut kalau memberi itu nanti dikatakan itu juga amrosi wal murtasi finar. Jangan sampai kalau itu termasuk, kami pun juga berani. Nah, ini termasuk apa tidak? Terus jadi mohon ada 2 jawaban. Yang pertama tadi masalah yang keluarga bawah yang memang betul-betul membutuhkan amplop lah istilahnya. Kemudian yang kedua itu kalangan kami yang muncul menjawab itu, lainnya muncul semua saling menguatkan, mantap dan sebagainya, betul seperti itu. Itu Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman juga proporsional. Saya kan cuma minta komentar terhadap materi ini. Jadi jangan nanya dulu, kan tanya belum ada gitu ya. Bukan nggak boleh bertanya, ini juga bagian dari pertemuan kita. Karena begini, saya alhamdulillah orang yang dibesarkan di 2 alam. Artinya saya dengan teman-teman yang tadi Ibu bilang itu saya kenal, dan mereka juga kalau dalam bahasa pertemanan mereka bilang, Ustadz, pemilu kali ini kita harus menangan Pak Anies. Ya, satu hari saya mendatangi Ustadz Abu Bakar Bashir, beliau termasuk orang yang begitu. Ya, dia bilang pemilu gini. Nah, alhamdulillah Ustadz Abdurrahim, anak beliau, sempat bilang, Abi, nggak begitu dong Bi, masa pemilu kita bersikap dengan cara yang sama yang membuat kita tambah sengsara. Akhirnya kebijakan-kebijakan politik selalu diambil oleh mereka untuk menggencet kita. Lalu saya terangkan banyak hal yang saya temukan. Lalu ujung-ujungnya beliau kemarin kalau terlihat dia mendatangi Pak Anies Baswedan dengan mengutus Rashid Ridho dan Iim menemui Anies dan datang ke tempatnya Gibran. Tapi kata kuncinya sebenarnya beliau bilang gini, kalau gitu kita harus menangkan Anies. Oleh karena itu bilang pada Habib Rizik agar ada pertemuan para ulama untuk melahirkan fatwa yang mengatakan memilih Anies Rashid Baswedan. Jadi sebetulnya istimewa ulama yang kemarin tanggal 18 November itu, walaupun bukan satu-satunya perwujudan pengejawantahan dari usul Pak Ustadz Abu Bakar Bashir, itu bagian dari pilihan. Nah kalau saya mau jawab, sebetulnya saya tadi mau mendengar dulu respon terhadap materi ini sebagai bentuk bahwa kita terlalu lama mengalami low bad politik.
Ya kalau katakanlah orang Sumatera Barat memang biasa politik, maka saya tanya selesainya di di mana nih, di Lapau apa di majelis kan gitu. Karena kenapa? Lapau itu warung ya. Kita di Wedangan. Nah di Hik. Nah kalau orang-orang Sumatera Barat itu, mereka tuh kalau naik ke gunung, ke puncak, dia tuh bawa radio 4 ban. Di biasa mendengarkan dengan siaran bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Cina. Terus terang saja, saya waktu pulang ke Padang tahun berapa itu, ada turis dari Perancis. Kan di lingkungan orang dalam angkutan itu yang paling keren saya pakaiannya. Ya kan? Karena saya dari kota, dari Jakarta, kan kita pulang kampung. Itu turis itu pakai bahasa Perancis. Semua orang kan berpikir yang akan menjawab yang pakai bahasa Perancis kan saya. Ternyata tidak. Orang sebelah saya yang pakai sarung, pakai sebo tuh. Yang bahasa sebo. Dia bahasa Perancisnya fase. Maksud saya gini. Saya belum konfirmasi waktu. Udah masuk tanya jawab atau udah habis waktu? 10.30 Mas. Ya. Kalau itu kan mestinya nanti langsung akhirnya kita dialog langsung ya. Betul kan? Iya. Nah, masih kuat nggak? Masih. Ini karena gimana? Ustaz tadi sampaikan kita menanggapi tentang materi yang Ustaz sampaikan. Saya garis bawahi bahwa sebenarnya kawan-kawan, kalau kita hanya ngikutin materi satu kali ini, kita masih kurang, ya. Jadi harapan kami karena kita nanti ada PPI yang ke-6 ke-7 di Semarang dan 7 di Solo. Kami harapkan teman-teman yang hadir kali ini besok bisa berpartisipasi lagi untuk mengajak teman-teman kita. Setuju ya? Nanti di Solo, Mas Bayu, nanti mohon rekan-rekan yang Anda ada di lingkungan UGM bisa hadir ke Solo untuk memperdalam materi ini karena ini jangan langka Mas Bayu, tidak ada pendidikan sponsor ini di luar. Bahkan saya kemarin waktu di PPI 4 Magelang ada salah satu tokoh Parmusi. Saya ingat ya Pak Jargoni. Selama 30 tahun dari Parmusi belum ada pendidikan politik semacam ini. Juga teman dari Bakorsi Kabupaten Magelang yang juga beliaunya adalah ketua Dewan Pakar PKS. Mereka tuh mengatakan pendidikan ini pun juga di PKS belum ada. Jadi harapan kami kepada teman-teman, pertama kita doakan Ustaz kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan semua urusannya sehingga bisa membimbing kita untuk ke depan kita menjadi pejuang-pejuang seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Sepakat nggih? Yang kedua, pada teman-teman yang saya wakil yang masih energi semua, calon-calon caleg, kemudian calon magister, teman-teman yang juga masih saya lihat auranya pejuang yang nanti ke depan akan meneruskan langkah dari Ustaz Alfian Tanjung. Silakan nanti jangan harapkan ke depan selama ikut acara ini. Harapannya seperti itu. Itu Ustaz, terima kasih. Baik, saya nanti akan menjawab pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan tidak terkejut. Saya mau coba panggil anak saya ini. Mbak Putri, apa komentar Mbak Putri dengan adanya acara ini? Ya terserah, asli aja, asli. Ya, apa capek atau udah nyesel nih ikut kecapean, panas. Silakan Mbak Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini pertemuan banyak dari muda, terus banyak sekali. Maksudnya kita sebenarnya banyak banget orang yang sadar akan berpolitik dan kita juga jadi tahu fakta yang selama ini masyarakat tutup mata kita. Jadi di sini kita juga bersama-sama berjuang dan mencari solusi untuk kejayaan umat kita. Sekian, terima kasih. Oke. Usia berapa Mbak Putri? Berapa? Usia berapa? Sama dengan Mbak Zahro. Sama-sama semester 7 ya. Setuju juga. Sama dengan saya. Oh, Mbak Kendi ngikut-ngikut aja. Mbak Kendi
Pak Kendi usianya sudah baru. Ditambah berapa gitu. Oh gitu ya. Oke, saya masuk dulu menjawab pertanyaan. Nanti saya minta teman-teman kalau merasa perlu menjawab tidak usah sungkan, tapi gantian dulu. Saya coba jawab karena memang pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan boleh dibilang berulang ya. Kita tidak bisa memandang remeh pertanyaan ini, tapi kita juga tidak bisa melihat bahwa pertanyaan ini harus terus kita perturutkan. Saya awali dulu dengan pola perjuangan umat Islam. Perjuangan umat Islam itu sejak dulu ada dua pola. Ada yang non kooperatif dan kooperatif. Non kooperatif pilihannya seperti yang disebutkan tadi. Mungkin tokoh yang sangat legendaris namanya Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dikenal sebagai orang yang sebetulnya dia tidak bermasalah dengan Masyumi dan dia tidak bermasalah dengan Pak Nasir, tidak. Dia bermasalah dengan Soekarno karena Soekarno dianggap melakukan hal-hal yang mengecewakan dia pada komitmen-komitmen yang berurusan dengan pengelolaan negara. Maka di negara kita dikenal ada 3 proklamasi. Proklamasi tahun 45, proklamasi tahun 48, proklamasi tahun 49. Saya sebagai orang yang tadi sudah saya nyatakan dibesarkan di 2 pergerakan itu, hajakan saya buat teman-teman, disinilah kita harus mengambil langkah taktis. Kalau kita menggunakan proklamasi 45 berarti sudah tepat di saat kita punya pengetahuan dia merupakan sebuah proklamasi yang dilangsungkan tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369 Hijriah. Di mana di tempat rumah pamannya Pak Yusuf Martak. Ya kan gitu. Harinya hari Jumat, jamnya jam 10, bulannya bulan Ramadan. Tahunnya tahun 1945 Miladiah, tahun 1369 Hijriah. Nah, 48 adalah proklamasinya PKI yang dimotori oleh Musso yang kemana-mana mengaku sebagai cucunya Nabi Musa. Ya, Anda boleh ketawa, tapi itu yang membuat mobilisasi jadi kuat-kuatan. Nah, yang ketiga adalah NKA, Negara Karunia Allah, proklamasi yang dinyatakan oleh Kartosuwiryo. Dan itu kalau boleh saya nyatakan dalam bahasa perjalanan, itu perjalanan yang terus sama-sama berjalan. Maka saya selalu berpesan buat teman-teman, pemilihan umum ini adalah pilihan real yang ada di mata kita. Maka saya sering bertanya, mau menggunakan pola Erdogan atau pola Taliban? Kalau menggunakan pola Taliban berarti pertanyaan sekuat apa Akhundzada, Haqqani, dan Yunus Khalis dan kekuatan-kekuatan yang kita bangun untuk kita punya kemampuan seperti itu. Itu satu. Nah, untuk sampai pada peran-peran politik yang ada saja, kita masih berdebat untuk masih banyak yang memilih partai sekuler. Maka kalau pertanyaan pertama, kendala, tadi soal apa yang pertama lupa saya. Tadi yang pertama pasang abu ya, agak lupa saya. Money politik, Ustaz. Enggak, money politik yang terakhir deh kalau nggak salah, tentang hukum. Oh, pandangan gue. Syirik itu nomor 2 tadi kalau nggak salah. Nggak, saya lupa aja. Saya udah buat kata clue-nya, kata kuncinya. Gini aja teman-teman. Sekarang kita masuk pada posisi. Ini kalau saya mau buka apa adanya. Ini lagi Desember nih. Desember ini ada ritual 500 kepala. Anda tahu udah berapa ratus, udah berapa ribu orang yang mati ditembak. Karena ketika mereka menggunakan formula seperti masa awal Kartosuwiryo, habis. Ya, karena saya tanya, kalau mau menang dengan cara yang tidak kafir tadi, saya tanya pertama, siapa tokoh yang akan Anda jagokan kalau dia menang dia bisa jadi pemimpin Indonesia yang bisa sekaliber Akhundzada di Afghanistan atau Erdogan di, nggak pakai pemilu, silakan acung tangan, saya mau dengar namanya siapa. Dari mana kekuatannya? Habib Rizik dijemput 7 jutaan orang ketika pulang di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika beliau di penjara nggak ada yang datang. Ketika di sidang nggak sampai 1000 orang. Maaf ya, hebat pemimpinnya, berani orangnya, tapi masyarakat kita tidak militan. Itu ya, makanya artinya belum bisa disebut. Disebut namanya, iya saya nggak akan bantah. Rakyatnya, pendukungnya, pendukung kita kan pendukung karnaval, pendukungnya pendukung tabligh akbar, bukan pendukung jihad. Kalau pendukung jihad itu siap mati dan benar-benar bukan hanya siap, terlatih.
Saya berulang-ulang bilang, dengar baik-baik, saya tidak anti yang begituan. Kalau Anda mau menggunakan formula yang non kooperatif, syarat pertama harus memiliki ketua, pemimpin, orang yang disebut namanya, semua orang ingin membela dia walaupun sampai mati sekalipun. Yang kedua, apakah kita sudah punya laskar yang kemampuannya sudah mampu menangkap Densus 88 atau menangkap Kopassus? Kalau ada tokoh kita ditangkap Densus, tangkap lagi Densusnya. Siapa yang udah punya laskar kayak begitu? Jadi jangan ngomong kalau andanya cuma nolak, ini nggak punya. Maaf ya, saya bukan menolak, saya setuju, tapi penuhi dulu dong syaratnya. Ketiga, apakah punya dana yang unlimited? Nanti Anda kumpulkan orang 1 juta orang untuk mengadakan perubahan dari sistem yang ada dengan ini, lalu kita berubah. Lalu Anda kumpulkan orang 1 juta orang dalam pertemuan sampai sebulan penuh. 1 juta orang sekali makan. Bu Indrat, 1 juta orang sekali makan butuh berapa duit satu hari? Ya jangan, ya cuman duit 10 miliar saja garu-garu kepala yang nggak gatel. Ya, saya ingin katakan menangnya Akhundzada dengan proklamasi Amir Al-Imaratul Afghanistan itu 20 tahun setelah mereka bergerak. Di kita itu tidak dipersiapkan, cuman mau doang. Cuma nolak doang, habis nolak turu. Kalau Betawi bilang habis nolak molor. Saya harus sampaikan, bukan catat ya, tidak dalam kondisi saya menyalahkan. Ketika tahun 1962 Kartosuwiryo Asy-Syahid Kartosuwiryo ditembak mati, ada kelemahan fatal saat itu ketika beliau syahid, beliau dibunuh, dan itu pun ditandatangani oleh Soekarno. Maka ada perintah yang tidak tertulis yang membuat seluruh keluarga besar DITI-NI itu tidak sekolah. Mereka baru ingat sekolah tahun 1980. Gimana mau menyongsong era peradaban emas, membangun khilafah min haju nubuwah, tapi warganya nggak sekolah? Saya berani ngomong, saya di dalam, maka saya bilang, lu gimana mau menang nggak sekolah? Terus yang ketiga, duit, media. Kita masih menunggu berita Abu Ubaidah menyampaikan apa. Sekarang di negeri kita, gerakan Islam yang dibilang akan lebih hebat daripada ikut pemilu, siapa? Medianya apa? Mana medianya? Kita mau mendengar pembahasan apa? Menolak pemilu dosa. Kalau menolak dosa, yang nggak menolak itu bagaimana? Terus yang terakhir, dukungan dunia internasional. Sampai hari ini saja, Afghanistan itu belum dianggap negara. Karena Indonesia belum mengakui Afghanistan. Sekarang ini dulu, kalau kata pepatah Melayu itu, ya, punguk di tangan dilepaskan, ingin dapat burung Garuda, no enggak nih enggak. Udah ini jalan terus. Saya ingin katakan, saya terus terang dengan teman-teman saya bilang, iqdad, ribat, jihad terus. Tapi tahu-tahu Dokter Sunardi ditembak, nggak ada yang bela. Si Yono ditembak mati, bengong, ada apa? Orang dibunuh-bunuh lo pada diem. Jadi kita tuh menuntut sesuatu menurut keharusan yang menurut kita bisa membuat kita menang, tapi kita tidak menyiapkan perangkat-perangkat pendukung. Anda tahu siapa yang berbuat? Itu perbuatan intelijen dari kelompok Kristen. Jadi apa yang kita tampilkan ini sebenarnya sebelum Kartosuwiryo itu dihukum mati, dia sempat berpesan, kalau nanti saya sudah tidak ada, kalian mengalami kesulitan dalam menghadapi perjuangan ini, jangan sungkan untuk bertanya kepada Natsir. Mereka berteman, dan ingat Kartosuwiryo itu adalah ketua umum pengurus wilayah provinsi Jawa Barat Masumi. Tidak pernah beliau mengkafirkan Masumi. Ya, catatan baik-baik, artinya keberadaan gerakan-gerakan lebih banyak karena mereka mengalami maturisasi yang tidak seimbang. Menginginkan formula ideal tetapi tidak ditopang oleh iman dan ilmu yang berangkat dari paradigma konsep khilafah daulah yang ideal. Lalu muncul HTI. Saya tidak akan mungkin membantah HTI, dalilnya pasti nggak ada yang salah. Tapi formatnya adalah format cangkokan. Kalau orang datang tahu-tahu begini lalu dia tidak mencoba menghubungkan dengan akar yang pernah ada, di situ yang disebut dengan sosiopolitik dan budaya politik dan antropologi politik. Harus bisa klek. Nah yang bisa begitu adalah dulu Aljazair dengan FIS-nya.
adalah Abdul Hakani Hadli bin Jedid, tamatan doktor Harvard University, seorang doktor sosiologi. Dia membuat partai yang ketika pemilu tahun 80-an 90 itu menangnya hampir 90%. Keberadaan laskar-laskar itu, perang-perang itu berdasarkan kebijakan politik. Jadi jangan politik yang dimusuhi. Harus dilahirkan kader-kader seperti Nasir, seperti Kasman, Prabowo Mangkusasmito, ya seperti AR Baswedan, ya, itu kan kakeknya Pak Anies. Sekali lagi buat teman-teman, acara ini saya tidak ingin pertemuan membuat nanti kita berseteru, nggak ada. Saya udah temui kok teman-teman yang di bawah tanah bilang, Ustadz, kita harus menangkan Pak Anies. Nah, salahnya perjalanan ini tidak ditopang dengan didorongnya laskar-laskar untuk ada di sekitar TPS. Sepengetahuan saya, Satgas PDIP itu sangat takut dengan laskar GPK aja, dia takut, apalagi laskar jihad. Karena aura jihad yang terpancar dari para aktivis yang rajin sholat malamnya, rajin tilawahnya, rajin wiridnya, terjaga dawamul wudunya, itu menggetarkan hati yang namanya kelompok-kelompok PDIP. Nah, mereka nggak boleh turun. Warganya boleh nyoblos, tapi laskarnya nggak boleh jagain TPS. Saya tahu kok memang dilarang. Saya nggak berani bilang salah ya, karena itu pasti ada alasan. Ini berarti ada orang yang lebih tinggi lagi tingkat pertemanannya untuk membisikkan, jaga. Jadi pola pemilu dan tidak pemilu itu mari kita pelajari bagaimana Profesor A.M. Saifuddin, Ketua Pembina Dewan Dakwah periode yang lalu, dia menuliskan teodemokrasi. Kalau Anda ingat ceramah-ceramah saya di mana-mana, saya nggak pernah mau mengelulukan demokrasi. Kalau Betawi bilang kita punyanya yang ini doang nih. Yang ini kita butuh, kita ada jalannya terus, kan nggak pernah disalahin. Anda mau memenangkan sebuah pertampuk kekuasaan, lalu menggunakan bersenjata. Anda nggak punya legal. Baru latihan satu aja menggunakan AK-47 di Jangto Aceh, sudah nggak sanggup menghadapi Sofyan Sauri yang akhirnya anak FPI ditangkap dan disiksa. Jadi kita menginginkan perang, menang dengan formula bersenjata. Itu aja kalau saya mau jawab. Memenangkan kemenangan dengan cara non politik itu sebenarnya, dan saya bilang politik ini adalah perang tanpa senjata. Lalu Anda mau merebut kekuasaan dengan senjata. Pertanyaan pertama, jenis senjatanya apa? Jumlahnya berapa? Itu saja. Mau diurai lebih jauh, ujung-ujungnya lebih nggak siap kalau mau pakai cara ini. Makanya saya tidak menyalahkan. Ayo semua bersiap. Wa qul malu fasarallahu amalukum wallahu wa rasulihi wal mu'min. Semua berbuat. Pemilu sudah dekat. Lalu kita masih bilang jangan-jangan. Dengan nanti 100% PDIP. Mereka akan bilang nanti seluruh anggota HTI wajib ditangkap dan dibunuh atas nama negara. Mau ngomong apa? Keluar peraturannya. Siapa yang pernah hubungan dengan titisan Kartosuwiryo tangkap dihukum 1000 tahun penjara. Mau ngomong apa? Maksud saya, tidak saya menolak ininya. Begini ya, itu kan seperti rel kereta api. Orang kan nggak bisa dipaksa, kata Ustadz Bayu tadi. Kita kan nggak bisa paksa orang kesini atau kesini kan. Udah, yang ada di sini politik, namanya kompromis. Kompromis jangan dilihat sebagai pengkhianat. Mereka punya bagian untuk di mana mereka. Kalau tidak, kita Pancasila kita bisa bubar. Kalau tidak ada kekuatan-kekuatan dari kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, Buya Hamka dan segala macam menjaga perjalanan perpolitikan kita bisa babak belur. Nah, keberadaan ini kan sudah saya bilang, antara tahun 62 sampai tahun 80 itu kan 18 tahun. Telat ini, giganya kurang. Harus dirapikan dulu giganya. Karena kalau kita lihat apa dasar argumentasi akademisnya. Sementara kalau kita baca kitabnya Al-Ahkamu Sultaniyahnya Al-Mawardi itu tahun 1200-an. Pedoman-pedoman mengelola negara dengan konsepsi Islam itu membutuhkan riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Apa buktinya? Perbankan syariah. Perbankan syariah itu konsep dasarnya ditawarkan oleh para petinggi-petinggi Bank Indonesia. Ketika mereka berkonsultasi dengan Umar Kapra, terus mereka berangkat pembicaraan dengan seminar-seminar internasional, lalu muncullah yang namanya kemudian Bank Muamalah tahun 1989.
Jadi kita menginginkan kemenangan bidang politik, tetapi tidak ditopang sebuah kemampuan merumuskan sistem pengelolaan politik dengan rumus turunan. Kalau ayatnya nggak mungkin kita bantah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, sabda Rasulullah yang mutawatir, kita nggak akan mungkin bantah. Yang jadi persoalan kan kita tidak mampu atau belum membangun paradigma sistem bernegara menurut Islam, yang mana kemenangan Islam menjadi satu hal yang terbukti secara praktek dan dia punya landasan ilmu dan landasan iman. Nah, saya ingin teman-teman yang di ruangan ini jangan terpecah secara ekstrim lah, karena ini membuat kita anggap teman-teman itu saudara kita, teman kita udah dulu. Kalau Habib Rizik kan bilang kalau Anda nggak ikut diam dulu deh, ya diam dulu. Karena apa? Anda ikut ataupun tidak, ini jalan terus. Itu yang terjadi di Mesir. Ketika Muhammad Mursi menang jadi presiden Mesir, maka dia hanya bisa bertahan 1,5 tahun. Lalu Asisi mengadakan pemilu yang diikuti oleh 7% saja warga Mesir. Jadi kalau semua Anda pada golput, pemilu jalan tetap sah ini negara. Walaupun yang ikut cuma 2 juta orang dari 230 juta masyarakat Indonesia. Halo, ngerti nggak lu pada? Iya, maksudnya begitu. Jadi kalau semua dengan adanya pertanyaan tadi lalu jadi ragu, lalu nggak ikut pemilu, nggak apa-apa. Antum nih anak UGM, nggak apa-apa kalau nggak ikut pemilu jalan terus. Walaupun diselenggarakan diikuti hanya oleh 1.200.000 orang, anak buah Jokowi semua. Loh, iya dong. Dalam sebuah prosesi yang sudah disepakati sebagai landasan konstitusi dan sistem pengelolaan negara ini, kalau lu pada nggak ikut ya udah, jadi yang ikutlah yang menentukan. Nah, kita mau begitu lagi. Makanya sekolahnya ketelatan. Saya bilang dari tadi, topang dengan literasi, topang dengan riset. Itu yang terjadi di Aljazair pun. Aljazair karena menangnya sendirian, nggak ada yang nemenin, maka tadi saya tawarkan konsep posko silaturahim, posko kolektif. Karena 2 pekan setelah kemenangan Abdul Haqqani, Hadli bin Jedid, itu tentara-tentara mana mereka tuh diarahkan oleh kelompok PBB. PBB itu kan sebuah kelembagaan untuk mengontrol jangan terbangun kekuatan koordinasi Islam secara internasional. Jadi dari LBB Liga Bangsa-Bangsa berubah jadi PBB, maka orang yang paham hakikat keberadaan PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, mereka tidak pernah turun kalau orang Islam disiksa habis-habisan. Udah sampai 15.000 orang di mana ada disebut dengan pasukan perdamaian. Tapi lihat ketika terjadi pecahnya Yugoslavia, ketika Joseph Broz Tito pensiun jadi presiden alias meninggal dunia, alias mati, alias mampus, maka pecah 5 negara. Kroasia, Bosnia Herzegovina, apalagi Montenegro dan seterusnya. Ketika orang-orang Islam yang ada di Bosnia Herzegovina tumbuh jiwa jihadnya, mereka lawan serangan dari kelompok Kristen. Ketika itu terjadi perlawanan yang kuat, maka tahun 1996 PBB dengan liciknya menurunkan Bapak SBY menjadi komandan pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian di seluruh dunia akan diturunkan kalau pasukan Kristen, kalau pasukan Kristen, kalau pasukan Kristen, kalau pasukan Yahudi, kalau pasukan kafir keteter kalah, baru turun namanya pasukan perdamaian. Jadi kita udah dibohongin udah lama. Termasuk dengan WHO. WHO itu kan kerjasama. Jadi antara komunis dengan kapitalis, dia satu mbah namanya Zionis, Freemason. Walan tarodo ankal Yahudu alan Nasoro hatta tatabiamina. Kawan, tadi saya masih dengar suara HP. Tolong HP-nya siapa main HP. Sama dengar suara HP. Mungkin ya maksud gimana? Siapa yang masih HP-nya dihidupkan? Sebelah ini bernyanyi Yesus. Oke, nggak apa-apa. Saya pikir begitu. Jadi saya berharap teman-teman jangan salah paham. Kalau saya menggayanya begini, sama ada sama Bayu, mungkin Bayu kena pendidikannya masih muda dia. Kalau orang awak nentara sokan dikatakan ya beda orang Jawa. Orang Jawa yang ngono jongono gitu. Lah repot ini gue jadi salah nih. Iya. Jadi ibu yang tadi nanya mana? Udah clear Bu ya? Semangat Bu. Ibu terus jadi relawan.
Menangkan Anies Baswedan nomor 1, jangan lupa gitu. Iya udah dulu. Nah ya sekarang gimana? Ada usulan nggak Pak Bu Kendi, ada usulan? Ini materi ini belum, nanti habis istirahat ini. Iya ntar dulu. Nanyanya bukan dilarang, maksud saya biar ada create gitu ya, biar nggak monoton begitu. Oh ada usul dari Mas Catur ya? Silakan Mas Catur. Itu di belakang. Itu dulu saya lihat dia tadi. Karena request saya adalah permintaan tentang bagaimana meng-create forum ini gitu. Bukan kalau pertanyaan pasti akan jadi kuliah lulus tinggi. Silakan. Ya silakan. Ini mic-nya bagus semua kok ini mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bisa bicara lancar ini. Saya sempat meneteskan air mata. Maaf ini belum selesai. Saya memang emosional, tapi insya Allah masih dalam doa terus bagaimana ruangan ini dapat ridho Allah. Kita berinvestasi waktu, tapi bagaimana investasi akhirat ini sinkron dengan aktivitas. Kita capek-capek di sini, tapi niat kita salah atau tidak mengerti, atau terjadi gap yang terlalu tinggi. Ustadz berbicara politik Indonesia bahkan dunia, tapi kita tidak bisa mengikuti. Kalau saya pribadi berusaha meluruskan niat saja bahwa kita di sini karena Allah Subhanahu Wa Taala memampukan dan mengakhirkan. Amin. Iya, demi Allah. Allah punya kun fayakun. Kalau tanpa kita pun Allah berhasil mudah sekali. Tapi kita butuh, kita berada bersama dengan orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah. Jadi yang Ustadz berikan gambaran bahwa kengerian itu bukan hanya duniawi. Kalau duniawi kita lihat jalan raya semuanya dibangun. Cuman bagaimana perasaan kita melihat langsung dukun diarak-arak di Mandalika, itu menduakan Allah. Belum lagi sirik-sirik yang lain yang terus. Ya, bagaimana kita membela Allah? Allah tidak butuh bela, tapi kita punya tauhid yang mana kita tidak bisa melihat dengan jelas pemimpin kita ini seperti apa. Apakah bisa membawa kita selamat dunia akhirat? Bukan hanya untuk kita, tapi anak cucu kita. Bagaimana nasib anak saya Nadia? Nanti dia punya anak. Kalau pemimpinnya mendewakan klenik. Tapi ini semua perlu jalan, perlu siasat, dan harus perlu peran kita masing-masing. Dan saya lihat, saya nggak tahu Ustadz kenapa nggak bosan ya bicara yang sama. Sedangkan yang mengikuti Ustadz berguguran kadang-kadang ada, kadang-kadang futur gitu. Oleh karena itu saya terus berdoa Ustadz diberi tenaga, ya, kesehatan, kekuatan. Dan amat berat sekali karena kadang-kadang kita seakan-akan melihat politik hanya permainan elit, tapi kita tidak melihat bahwa politik ini menyangkut erat kaitannya tadi ya, dengan wewenang, dengan kekuasaan, dengan tauhid dan keselamatan agama kita. Suatu saat akan menjadi pertanyaan dari Allah dan kita bisa nggak menjawab apa yang sudah kita lakukan masing-masing di hadapan Allah. Sebenarnya saya ingin ini sebagai terakhir, tapi saya tidak sabar untuk mengungkapkan bahwa ayo di tengah-tengah kita luruskan niat. Bismillah, nanti masih ada beberapa jam lagi kita luruskan niat lagi. Bismillah, semoga ada nilainya di mata Allah. Amin. Ya, kita panggilkan ibu kita tadi yang mau bertanya dari sebelah sini. Siapa tadi yang mau nanya? Ya, ganti aja semuanya ke bagian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Khairat, saya relawan. Atur nuwun sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya juga
berterima kasih dengan hari ini saya dipertemukan dengan Fuad. Dengan pertemuan pagi ini saya jadi mengerti atas pendidikan politik Islam saat ini. Jadi mengerti dasar-dasar politik, jadi mengerti membuka fakta tentang politik, tujuan politik, strategi dan kelicikan politik. Dari awal tayangan tadi, oh ternyata Indonesia itu tidak lebih dari seperti Palestina gitu. Karena kalau Palestina memang dibom, tapi di Indonesia itu justru bukan bom yang diserang, tapi ekonomi, tapi pendidikan, semuanya dari dunia yang tidak kelihatan itu justru yang nanti akan hancur, sehancur-hancurnya, hancurnya nanti melebihi dari Palestina. Jadi ngeri sekali. Ustadz tadi mengatakan kita di berpolitik tidak melihat partai, tapi Ustadz mengajak partai-partai itu untuk membentuk sebuah militan Muslim yang kuat, yang nanti bisa membentuk dan mengubah Indonesia ini menjadi negara yang tidak diserang dan tidak dijajah oleh Cina. Ini memang ilmu yang harus kita sebarluaskan dari awal, dari hal yang kecil. Maaf Ustaz, ini memang mungkin dari dapil-dapil yang bawah, mereka harus diberi pengertian, diberi ilmu tentang pendidikan politik ini, agar mereka terbuka hati dan pikirannya untuk menentukan arah ke depannya, agar nanti Indonesia ini, dunia politik, dunia mengubah menjadi pemenangan Muslim, negara-negara mayoritas Muslim ini tidak terjajah dengan negara Cina. Bu. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf supaya berimbang nih, bapak-bapak nggak ada inisiatif nih, nanya ibu-ibu terus, yang bapak nggak peduli nih. Oh, Mas Doni dulu. Andri dulu dah. Sabar Mas Doni, sabar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andre. Kami juga berasal dari Orawa, ya nah. Orawa. Oh, Jawa. Logatnya mungkin Bapak. Iya, langsung tahu. Ya, ini juga mungkin pertama kali ya saya merantau yang cukup lama di Tanah Jawa. Itu pendidikan S1 di Padang. Jadi logat itu agak kental. Ya, langsung saja. Jadi tujuan kami di sini emang itu untuk tolabul ilmi ya, untuk mendapatkan wejangan ya Pak tentang pendidikan politik ya. Ini pertama kali juga saya mengikuti, dan itu juga cukup membuka ya wawasan dan mata hati saya, terutama tentang IKN tadi ya. Sangat menarik sekali, dan itu saya catat poin-poinnya. Mungkin itu juga jadi salah satu kebiasaan kami ya di kampus. Itu akan kami cari lebih dalam lagi referensinya, sehingga itu nanti memantapkan ya pola pikir kami, mindset kami ya tentang bagaimana perpolitikan 2024 nantinya. Dan saya juga ingin merespon dari Ibu Istiqomah. Jadi saya pernah juga membaca sebuah buku yang berkata demokrasi itu merupakan sebuah bentuk negara yang bobrok, yang kacau, yang buruk. Kenapa demikian? Itu dikatakan pada zaman Yunani kuno. Kenapa demikian? Waktu itu pendidikan masyarakat ini masih rendah, literasi itu masih sangat rendah sekali, dan itu hanya dikuasai oleh para raja-raja dan autokrasi seperti itu. Jadi
bagaimana kita meningkatkan ya pendidikan literasi, terutama tentang literasi politik di Indonesia ini, sehingga nanti terutama ya sekarang ini kan pemilihan atau pemilih pemula itu banyak dari Gen Z. Jadi bagaimana kita membentuk atau memberikan pendidikan politik yang menarik kepada pemilih-pemilih pemula ini, sehingga mereka itu bisa memberikan pemilihan yang memang tepat, sehingga nanti berdampak kepada tadi seperti yang disampaikan Bapak Catur ya, yaitu tentang bagaimana berdampak kepada pendidikan, kemudian akhlak, dan bisa menghapuskan kemusyrikan terutama di Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk respon kegiatan ini. Semoga kita nanti ya, terutama kami pribadi bisa menyampaikan sebagai perpanjangan tangan kepada teman-teman, keluarga di rumah juga tentang acara ini ya, sehingga kita dapat juga mencerdaskan, mensosialisasikan tentang pendidikan politik untuk 2024 ini. Ya, satu lagi ya ingin saya sampaikan itu bergerak atau tergantikan. Ya, kalau kita tidak bergerak, kita akan digantikan seperti yang disampaikan Bapak Ustadz tadi ya, seperti Cina, komunis, orang-orang kafir. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yosi ya nahan-nahan jadi akademis lama-lama ya aslinya tuanku Imam Bocol. Nanti saya juga ingin dengar dari seniman religi Indonesia ya. Oke, silakan. Apa? Ada yang ngomong? Yeah. Jadi teman saya ini menggubah lagu Mars Jihad supaya lebih. Yeah. Jadi Mars Jihad ini diadakan perapihan oleh beliau. Silakan, Mas. Saya bisa suruh nyanyi kan malah ngomong sekarang. Nyanyi dulu. Ganti biasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz dan para bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Aji, salah satu dan Mike biasanya cakep kok. Jangan grogi deh Aji. Oh, peserta ya. Oh, sudah Pak sahabat. Oke. Dari Jogja, domisili di Jalan Sari. Saya datang ke sini atas sebetulnya sudah diundang sebelumnya Ustadz dari yang di Magelang. Tapi kalau waktu itu karena bersamaan dengan jadwal saya yang sudah sebelumnya di plotting, jadi saya baru bisa ikut yang sekarang. Saya juga sahabat dari Buddha Kendi sudah lama sekali. Dan di luar tema pendidikan politik, memang kami kalau misalnya lagi bareng gitu ya, setelah latihan nyanyi gitu, itu emang bicaranya nggak jauh dari politik. Jadi keresahan-keresahan, keprihatinan kami juga di dalam seni itu sebenarnya banyak gitu. Jadi tapi kan emang ini frame-nya betul-betul di frame kekuasaan gitu ya, legislatif, eksekutif dan yudikatif juga. Untuk responnya saya sangat bersyukur ya, karena emang dari saya sekolah itu format yang seperti ini belum ada Ustaz. Jadi setelah umur saya udah sekian ini baru menjumpai yang seperti ini. Atau mungkin dulu di Rohis sudah ada ya, kalau cuma memang tidak terlalu istilahnya. Samar lah. Gimana? Anak Rohis masih samar. Iya, maksudnya kan karena itu tadi kalau Ustaz bilang kan ilmunya seperti ini, tapi realitanya apa? Misalnya kamu mau bicara militer, tapi kamu punya senjata kan gitu kan. Jadi jalan yang kita real itu harus kita dapat dulu sebelum kita berbicara masalah senjata kan gitu dari Ustaz bilang. Jadi saya bersyukur bisa hadir pagi ini. Kemudian tadi juga Ustaz membahas masalah IKN di awal itu. Kalau boleh merespon juga, itu sebelum pemilihan Bapak Anies sebagai gubernur ya, saya juga terakhir ada berdialog di rekor saya itu pembicaraan masalah PKI yang memang bangkit itu sekitar tahun 2000 berapa berarti ya? Sebelum COVID apa ya mungkin itu sudah istilahnya sebetulnya sudah menjadi pembicaraan di tingkat kekuasaan, cuma memang belum terlalu terbuka seperti sekarang. Jadi semakin kesini memang semakin terbuka gitu. Jadi waktu itu pada saat sebelum pemilihan Bapak Anies sebagai gubernur itu memang sudah sangat mencuat isunya, dan saya yang termasuk masih awal pada saat itu. Terus kemudian menggali lagi baca referensi, dan yang tadi Ustaz paparkan itu memang secara fakta itu de facto itu sudah terjadi gitu.
yang kita khawatirkan bersama gitu. Jadi harapannya setelah ini mungkin karena saya juga praktisi di bidang musik religi bersama Buddha ini bisa kadang di kalangan seniman itu kan masih tabu ya kalau untuk menggunakan politik kekuasaan, padahal sebenarnya harusnya enggak juga. Jadi coba kita nanti mengemasnya bagaimana di kalangan para musisi religi terutama supaya tidak terlalu takut dengan masalah, takut dan tanda kutip ya, masalah kekuasaan politik, karena di situ juga ada kebijakan yang terkait sama seni gitu. Jadi terkait dengan banyak hal gitu ya, tentang masalah pentas, kemudian masalah kemarin mungkin diributkan sama Ahmad Dhani soal royalti kayak gitu kan terkait juga sama kebijakan. Jadi saya rasa sangat perlu. Terima kasih Ustaz dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang ya, saya respon dulu. Tadi yang pertama ibu-ibu siapa namanya Bu? Bu Tuti ya. Oh iya. Oh iya, baik, subhanallah ya. Memang acara kita sejak awal itu memang banyak diikuti oleh teman-teman. Begini, ada cerita tadi saya di Jiran, cerita juga dengan istri saya. Ada kawan dia seangkatan dengan saya, mungkin nggak terlalu, ya pokoknya 11-12 lah ya. Jadi dia mengikuti angkatan pertama. Angkatan pertama dia ikuti sebenarnya dia untuk menghibur saya gitu. Pengertiannya kesian amat sih Alvin, semangat banget ngadain pendidikan politik. Jadi ikut bukan karena ingin belajar, bukan karena ingin nyimak, bukan karena ingin dapat sesuatu. Dia cuman daripada si Alfi antar pesertanya sepi gitu, gue ikut aja lah gitu ya. Dan itu diungkap di saat dia bertanya, dia menyatakan permohonan maaf. Mohon maaf Ustaz Alfian Tanjung, saya tadinya karena sering bertemu antum, saya pikir antum akan ngomong yang gitu-gitu lagi gitu. Pas saya ikut, untung aja saya ikut gitu ya. Nanti maksud saya itu pun diikuti dengan Pak Samrodin dari caleg DPR RI PKS yang sudah 3 periode beliau jadi anggota DPRD Sukoharjo. Jadi beliau sedang jadi anggota DPRD Sukoharjo dan dia ikut. Ada juga dosen UNS. Maksud saya gini, cerita ini bukan apa-apa supaya hari ini kalau terus terang harta kebahagiaan saya adalah ketika menjelang berangkat istri saya bilang, Mas kita ikut ya gitu. Saya kaget juga, dari malam nggak ada omong-omongan mau ikut. Ya, dan itulah kebiasaan istri saya membuat kejutan yang membuat saya sebagaimana dinyatakan oleh Mas Catur tadi. Jadi buat ibu yang penanggap pertama tadi, Indonesia bisa seperti Palestina. Saya ingin katakan sudah seperti Palestina. Ketika tanah-tanah rakyat diganti dengan harga Rp18.000. Ketika kemarin yang di Kalimantan Tengah yang ditembak mati dengan peluru tajam. Sebenarnya ada 30.000 titik. Jadi buat anak-anakku nih, penakan-kemenakan yang dari Sumatera Barat nih, kalau bisa nanti Andre sama sini ya Masuo Jambona ya, biar agak awak Jawa teragak mana, biar ada pembicaraan yang ini. Nah kemudian untuk jiwa politimus ini memang sengaja nggak boleh ada. Orang politik itu tidak untuk jadi orang kaya. Tahukah Anda ketika Dr. Natsir menjadi Perdana Menteri, beliau selesai, dia bilang pulang, yang dibawa yang dia punya, yang bukan punya ditinggal semua. Jadi kalau kita ikuti bagaimana kehidupan para politisi-politisi kita pada awal-awal negara ini ada, dan memang yang paling dibanggakan politisi Muslim, terutama yang dari Masyumi. Masyumi itu bukan Muhammadiyah, Masyumi itu NU dan Muhammadiyah. Masyumi didirikan tanggal 7 November 1945, yang mendirikan Hadratus Syekh yang di backup oleh para pengurus besar Muhammadiyah. Kenapa Masyumi menjadi rusak? Pertama, dihancurkan dengan sistematis oleh PKI. Sekitar tahun 1952, PKI mengajak pergi haji bersama si Subandrio, pergi haji bareng dengan Soekarno. Jadi terus terang saja, sekarang perlu ada penegasan menghadapi pemilu 2024 ini. Musuh kita, common enemy kita adalah PKI. Kalau lu kagak jelas nanya sama gua, lain waktu gue terang. Kalau sini nggak, materinya bukan ini masalahnya. Yang jelas serius sekali ya. Lagi-lagi memang sekali lagi terima kasih buat istri dan anak saya. Nah, ada kata kunci otoritas mayoritas. Mayoritas yang berotoritas. Persoalannya kita mayoritas bermental minoritas. Persoalannya kita mayoritas tertindas tapi nggak berasa karena kita dipecah dengan 2 formula tadi. Andem, anti demokrasi, togat togut.
Saya dari dulu tidak pernah saya selalu pujikan Syahid Kartosuwiryo. Itu kan sikap seorang mukmin, wal mukminin wal mukminatin kalbunya nuhum yasduhum ba'duhum ba'd. Ketika ada dua pola pilihan berjuang lalu dipilih satunya, yang lain harus dilihat sebagai pilihan yang lain. Maka marilah pilihan teman yang itu yang diurai terus oleh Habib Rizik. Ya, kalau yang belum setuju yang nggak apa ini diem dong, jangan nyalanya. Ini malah ngadain DSK, demokrasi sistem kufur. Ya, itu yang saya sayangkan betul dengan teman-teman Hizbut Tahrir. Padahal Anda tahu, kalau boleh saya bilang dalam skala politik nasional, andai kan pemilu ini menang bukan Pak Anies Baswedan, apalagi yang menang satu di antaranya entah yang kanan ataupun yang kiri, nomor 2 atau nomor 3, Anda bisa bayangkan kalau nanti akan keluar peraturan yang berisi seluruh pengurus Hizbut Tahrir ditangkap atau ditembak di tempat. Bisa kan? Bisa. Makanya mikir, kalau lo nggak kayak gitu lo diem dulu, masih banyak yang bisa diinikan. Ini kan pakai ngapain justru sibuk-sibuk ngadain program gitu pas saat mau pemilu. Saya yang punya sedikit ilmu intelijen, lu dibayar orang jangan-jangan. Kenapa sibuknya pas sekarang kita mau pemilu? Kemarin kemana aja lu nggak ngadain program begituan? Maaf ya, saya ini harus mungkin agak tajam kalau bertemu dengan mereka di forum yang lebih terbatas. Jadi buat teman-teman, udah yang ada di ruangan ini, kita punya agenda utama memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, bahwa kemudian nanti beliau tidak sesuai dengan harapan kita sudah bersikap. Ya, kita sudah bersikap. Saya tidak ingin juga nanti, kalau Ustaz Alfian Tanjung nih, kita salah. Dan sekarang kalau Anda diam saja. Nah yang berikutnya, Ananda Andre. Umur berapa? Anak nomor 3. Nah, anak saya yang nomor 3. Andre dengan siapa nih tadi? Bayu, ya namanya dua-duanya kayak nama orang mana tuh ya? Kayak bintang film dua-duanya tuh orang Padang juga bocah ya. Iya, nanti lagi diterusin Andre. Nah, untuk Kang Aji, Mas Aji, saya pikir beberapa lagu-lagu yang ada, saya sudah pesan sebetulnya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa menyimak. Coba digabungkan Mars Masumi dengan lagu yang dimiliki oleh DITI. Coba cari, saya belum ketemu tuh. Anda cari 2 lagu yang biasa dinyanyikan di forum-forum. Kan gini, kalau di Jawa Tengah kan ada Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar, Daud Bere di Aceh. Kalau Sumatera Barat makanya dulu agak unik tuh Mas Bayu. Ketika Sumatera Barat dituduh akan bikin negara Islam, Sumatera Barat nggak ada DITI, nggak ada. Kita PRRI, dan PRRI itu bukan pemberontakan. Jadi sekali lagi Daud Bereh, terus Ibnu Hajar, Kahar Muzakar, yang Jawa Tengah itu Ibnu Hajar itu cari, kalau sampai saya belum nyari betul lagunya. Kalau Mas Sumi kan ada lagunya, kalau nggak tanya nanti sama Mas Budi. Ya, untuk amannya dicoba didengarkan lagu-lagunya P3, lagu-lagunya Muhammad, dilihat dengar semua lalu ambil resultantenya. Jadi kita ingin membuat pesan persatuan itu dengan kalimatun sawa yang bukan bubarin Muhammadiyah, bubarin NU, nggak penting yang begitu. Makanya saya termasuk orang yang tidak resah dengan banyak partai. Untuk apa resah? Yang banyak resah biasanya juga nggak ikut partai kok. Lapak kita banyak, kebun kita banyak. Sekarang saya tanya yang PKS, selain Mbak Kenny siapa lagi yang PKS ini? Ini bertiga. Nah, saya tanya sama Anda. Warga PKS ada nggak 20 juta orang? Ya memang nggak ada, memang ada. Paling top juga 10 juta. Artinya warga negara kita itu ada 280-an juta. Kalau PKS aja nggak saya setuju kan berarti kalau partainya baru 10 kan 10. Yang penting kita punya komitmen. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Kan keren. Anda di dalam tapi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Lu bersama berkumpul tapi hati saling mendengki. Itu yang diingatkan oleh Ustaz Catur tadi. Ya. Jadi keberadaan PKS, keberadaan Partai Umat, keberadaan Masyumi, katakanlah ini yang paling mungkin diajak bicara dalam plan ideologi pemenangan kita. Kalau keberadaan yang lain-lain, Anda harus saya ingatkan, apakah Golkar, apakah Nasdem, apakah Hanura, apakah Gerindra, apakah apalagi? Iya, semua itu satu spesies. Kalau Anda belajar ilmu biologi, begonya kelamaan lu pada. Ya.
Itu satu spesies. Jadi kalau Anda belajar ilmu biologi itu, mereka satu spesies. Nah, sayangnya kita tidak pernah mengerti bahwa perbedaan partai itu bukan perbedaan agama. Mudah-mudahan lain waktu. Nah, buat Mas Aji, saya hanya minta PR dari Anda sebagai angkatan kelima ini bersama dengan Mbak Kendi dan kalau ada teman yang lain, buatkan lagu baru dengan cara Anda menyimak lagu-lagu yang ya, lagunya PKS, dengerin marsnya, ya, terus apa ini yang Bu Sri nih, Sholal Waton, tuh kelompok lagu NU, lagu Sang Fajar, disimak semua. Jadi kalau perlu disimak, gak usah buru-buru ya, katakanlah nanti ketemu bulan Ramadan, nanti pas pelantikan Pak Anies Baswedan jadi presiden nanti. Nah, seluruh alumni PPI ini kita bisa, ini kan nanti kita bisa datang rombongan, kita hadiahkan lagu itu atas nama keluarga besar Pengajian Politik Islam Indonesia se-Indonesia, dan Anda ingin utusannya nanti Dokter Bayu ya, udah dokter insya Allah ya. Sekarang S2-nya udah selesai ya, udah mau sidang, udah. Iya sidang, jangan menuju kelamaan, kesibukan jalan-jalan. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Saya minta arahan dulu dari Mbak Kendi sebagai pengatur acara. Bisa diteruskan pertanyaannya? Boleh, silakan. Oke, silakan bebas. Bu, tadi mau nanya. Ibu ya, ibu ini ya. Iya. Satu, kita inventaris dulu ya. Satu, siapa lagi? Bebas semua. Dua. Sebentar, satu lagi, tiga deh, tiga. Evi, mau tanya Evi? Ya. Yang di belakang, oh Ibu Indrat mau tanya, Bu Indrat. Oh, bini gue mau nanya nih. Randy ditunggu ya responnya. Iya gampang nanti. Ya, mana dulu, silakan Ibu dulu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, saya relawan manis berkenalan dengan Bu Kendi di pengajian. Yang saya pikirkan itu bagaimana supaya perempuan itu bisa mengerti tentang pendidikan politik perempuan. Alhamdulillah saya sekarang diundang ke sini, saya mendapat ilmu yang luar biasa. Padahal saya sudah tua, Bu. Sebenarnya saya malu ya. Ibu berapa umurnya? Besok 75 tahun. Oh, mana temannya mana? Bu. Usia 75, semangat Bu Sri, 25. Bunda Sri, umurnya berapa? Nah, udah temennya Bu. Jadi belum tua Bu, ada temennya. Ya, saya mendapat semangat dari teman-teman muslimah, terutama DIY. Alhamdulillah saya masih bisa mengikuti dan ketemu Bapak juga waktu di. Oh iya, yang lihat. Saya merasa senang sekali bisa menikmati, bisa bertemu dengan ibu-ibu yang semangat, ya. Walaupun saya belum bisa apa-apa. Dan ini Bu Nuraida ini dulu juga murid saya, ibu bapaknya teman saya mengajar di Palembang. Oh, ini Bu. Oh iya, benar Bu. Saya karena pensiun ikut suami di Jogja, jadi saya ikut ke Jogja. Saya nyari bagaimana sih orang Muslim di Jogja, katanya gini. Saya nyari, sudah ketemu. Cuma berdoa saja Pak, ya Allah pertemukanlah saya dengan orang-orang yang disayang Allah. Alhamdulillah ketemu ini ternyata bapak ibu ini disayang Allah Pak. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya saya terlena ya Pak ya. Sampai ikut ke titik nol dan sebagainya. Saya juga malu Pak sebenarnya. Tapi saya disemangatin. Enggak, kalau berjuang itu sampai titik darah kok nggak bisa. Oh iya ya, dan saya alhamdulillah sekali Pak. Pengalaman saya waktu saya SD SMP, setiap ada pramuka, ada pramuka Islam, ada HW, kemudian ada Fatayat, Muslimat. Saya hanya mengikuti sekali zaman itu. Dan sekarang sangat memprihatinkan. Kenapa Indonesia sudah sekian puluh tahun kok malah ekonominya begini? Ibu saya pernah berpesan, Nur, kamu harus bisa maju dengan orang Islam dari Muslim harus maju, jangan sampai kalah di belakang, harus di depan, begitu. Jadi saya mengharap sama Bapak, mudah-mudahan acara seperti ini bisa dilanjutkan dan setiap kecamatan atau kelurahan ada kader-kader yang melalui pramuka dan olahraga serta kesenian. Jadi kita bisa mendidik anak-anak itu mulai dari pendidikan
apa namanya Remaja. PAUD PAUD. dulu ya, saya sama Bu Nurbahi tadi juga PAUD yang di Laras Hadi itu kok. Semoga saja rencana kita Indonesia Emas 2045 kita terwujud dengan adanya Bapak Ustadz Alfian Tanjung. Ini begitu hebat, bisa mendidik anak cucu kita menjadi lebih bagus lagi. Dan apa yang kita enter ternyata Masya Allah. Itu Pak Bu, kalau ngerti Indonesia kan sudah merdeka. Ternyata setelah saya turun ke bawah-bawah, banyak orang miskin Pak, tidak bisa makan dan sebagainya. Gimana Prabowo sudah punya ini, tidak itu, dan nggak ada yang bisa peduli sama orang-orang yang nggak bisa makan. Cuma itu Pak. Tapi saya mau bagaimana caranya, karena saya sudah diajari seperti ini, bagaimana cara maju Pak. Soalnya di daerah Ledok Tukangan itu banyak kan benderanya merah, kuning, yang putih ya ada sih alhamdulillah. Bagaimana caranya Pak untuk bisa menembus itu Pak? Nah, ini takut ini merah. Astagfirullahaladzim. Begitu Pak, terima kasih. Saya minta arahan dari Bapak supaya kita sekalian semangat Bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena ada keseruan. Mohon maaf karena keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak keder gitu kayak Ustadz ya, ketemu yang merah deg-degan gitu ya. Siapa tadi lanjutannya? Abang ini, Bang. Nama dari mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maksun Haji Saputro, mahasiswa dari UAD, asli dari Pekalongan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa saya mengucapkan terima kasih banyak karena bisa hadir di forum pendidikan politik Islam seperti itu. Karena ketika saya berkecimpung di mahasiswa, yang saya pelajari hanya politik-politik liberal dan lain sebagainya seperti itu Pak. Dan hari ini saya bisa mendapat pengetahuan tentang pendidikan politik Islam seperti itu. Kemudian apa yang disampaikan Ustadz tadi bahwa terkait IKN dan lain sebagainya itu saya sepakat seperti itu. Karena calon presiden saudara Bapak Anies Baswedan mengatakan ketika kita ingin membangun sebuah kota